Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu pakai dan kamu lepas semaumu. Mereka terhormat dan memiliki haknya. Pagi ini Kania bersiap-siap berangkat menuju salah satu kafe sesuai dengan perjanjian dirinya dengan Revan tempo hari lalu. Selesai mandi, wanita itu menyempatkan diri untuk memoleskan bedak serta lipstik tipis-tipis agar penampilannya terlihat lebih fresh. Setelah dirasa cukup, wanita itu bergegas memesan taksi online. Sepanjang perjalanan, Kania hanya diam. Wanita itu merenungi sebentar hidupnya. Entah apa rencana Tuhan sampai sengaja bermain-main dengan hidupnya. Entah siapa yang harus ia salahkan, mungkinkah pria yang bernama Revan tersebut, atau justru dirinya yang mau saja diajak kerja sama oleh pria itu. Nggak apa-apa Kania, kamu pasti bisa. Kania menyemangati dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, akhirnya kendaraan beroda 4 yang membawa Kania sampai juga di tempat tujuan. Setelah menyelesaikan pembayaran, wanita itu bergegas masuk ke dalam kafe. Di sana sudah terlihat Revan yang tengah asik menikmati secangkir kopi. Bahkan, pria itu terlihat amat menikmati. "Udah lama, Pak?" tanya Kania basa-basi. "Lumayan," jawab Revan santai. "Untung suasana hati saya sedang baik, jadi saya tidak akan mengomeli kamu." "Kalau Bapak berani ngomel mulu, yang ada saya nggak mau diajak nikah," balas Kania sedikit keras. Mendengar ucapan wanita itu, Revan sontak terkekeh. Memang itulah alasannya tidak berani mengomeli Kania yang lambat datang. Padahal ia sudah menunggu 15 menit. "Kamu mau makan?" tanya Revan basa-basi sebelum memulai pembicaraan serius mereka nantinya. "Nggak perlu, saya nggak nafsu makan ngeliat Bapak," jawab Kania sekenanya. "Sekarang, mana surat perjanjiannya?" Revan hanya bisa mendesah pelan. Jujur, mulutnya saat ini hampir saja tidak bisa dikendalikan. Namun, biar bagaimanapun dirinya harus banyak-banyak bersabar. Kali ini taruhannya bukan main-main, 1 miliar jika melakukan kesalahan. Pria beralis tebal tersebut mengambil surat perjanjian yang terletak di sampingnya, kemudian menyerahkannya kepada wanita di depannya. Kania langsung mengambil surat tersebut, lantas membacanya. "Bagaimana? Apa sudah sesuai dengan yang kamu mau?" tanya Revan yang melihat wanita di depannya terus meneliti surat perjanjian tersebut. Kania sendiri membacanya dengan penuh ketelitian, tidak mau kesalahan yang sama terulang kembali. "Seperti yang dijanjikan," jawab Kania. "Tapi ingat, jika Bapak melanggar 1 poin saja di sana, maka Bapak harus membayar denda ke saya sebesar 1 miliar. "Ya," sahut Revan sambil mengangguk. "Sama juga sebaliknya. Kalau kamu melanggar 1 poin, maka kamu harus membayar 1 miliar pada saya." Kania mengangguk mantap. "Jadi, kapan kerjasama ini berlangsung?" "Secepatnya. Malam ini juga saya dan kedua orang tua saya akan berkunjung ke rumah kamu untuk melamar," kata Revan. Kania yang baru saja meminum jus miliknya yang ada di atas meja langsung terbatuk-batuk. Ia menatap tidak percaya pria di depannya. "Bapak gila? Masa hari ini juga? Kan saya udah bilang kalau orang tua saya ada di kampung, bukan di sini." Kania langsung melayangkan protes pada Revan yang nampak tenang. "Saya tahu, oleh sebab itu saya sudah menyewa orang untuk mengantarkan kamu ke kampung hari ini. Kok Bapak main ambil keputusan tanpa bicara dulu sama saya?" Melihat Kania yang kesal, Revan justru melempar senyum tipis pada wanita itu. Membuat Kania melongo. Ini pertama kalinya Revan tersenyum padanya, dan ia akui ketampanan Revan bertambah berkali-kali lipat saat tersenyum. "Saya minta maaf, Kania. Saya nggak bermaksud apa-apa. Tapi saya pikir, semakin cepat semakin baik. Jadi kamu mau, kan?" Kania menghembuskan napas kesal.
Mau bagaimana lagi? Pria di depannya benar-benar menyebalkan. Kenapa tidak dari semalam saja Revan mengatakannya? Setidaknya dia bisa prepare pakaiannya terlebih dahulu. Ya udah kalau gitu saya pulang buat beberes dulu, habis itu langsung pulang kampung. Kak Ania sendiri begitu sampai rumah langsung membereskan pakaiannya. Selesai beberes, ia mengambil ponselnya dan menghubungi kedua orang tuanya yang berada di kampung untuk memberitahukan perihal pertunangan dirinya dengan Revan agar ibunya bisa mempersiapkan makanan untuk menyambut tamu. Halo. Panggil Kania begitu panggilan tersebut tersambung. Halo, Kania. Ada apa telpon bunda? Nggak biasanya kamu telpon siang-siang begini. Kania tersenyum tipis mendengar suara lembut ibunya. Bunda, Kania mau ngomong sebentar. Ngomong aja, nak. Biasanya juga kamu asal nyerocos. Kania boleh minta tolong nggak? Tanya Kania lagi. Astaga, Kania. Kamu kesurupan atau gimana? Biasanya juga langsung to the point. Ini malah minta tolong segala, udah kayak sama siapa aja. Memangnya apa? Kalau bunda bisa bantu, pasti bunda bantuin, sahut Kiara di seberang sana yang mulai heboh. Kania pulang hari ini. Kenapa? Potong Kiara lebih dulu. Hal itu langsung membuat Kania berdecak kesal. Dengar dulu, Bun. Kania hari ini pulang, dan Kania mau minta tolong sama bunda buat masak banyak-banyak malam ini. Bunda mau, kan? Hening beberapa saat, sepertinya Kiara tengah mencerna maksud putrinya. Maksudnya bunda harus masak banyak-banyak buat nyambut kedatangan kamu gitu? Tumben, biasanya juga kamu mau makan apa adanya. Maksud bunda, emang kamu sanggup habiskan makanan kalau bunda masak banyak? Bukan buat Kania, cicit wanita itu. Terus buat siapa? Kamu kenapa mendadak gak jelas banget sih Kania? Buat calon suami dan calon mertua Kania. Kali ini suara Kania nyaris tak terdengar. Namun, karena posisi wanita itu yang berbicara sangat dekat dengan ponsel, Kiara jadi mendengarnya cukup jelas. Apa? Kamu waras Kania? Kania berdecak kesal. Dirinya pun bingung bagaimana menjelaskan pada ibunya perihal dirinya yang akan menikah. Astaga, Bun, Kania masih waras kok. Kania mau nikah. Jangan bercanda, Kania. Bunda gak suka sama candaan kamu kali ini, sahut Kiara dengan nada sedikit tidak suka. Kania serius, Bun. Rencananya Kania bakal nikah beberapa minggu lagi. Dan rencananya Kania bakal pulang sekarang juga karena rencananya nanti malam pihak keluarga prianya akan datang melamar Kania. Kania, kamu gak lagi ngehalu, kan? Kamu mau nikah sama siapa? Emangnya kamu laku di sana? Kania lantas berdecak kesal. Memasang wajah cemberut sembari melipat bibirnya dengan sebal, meskipun ia tahu Kiara tidak melihatnya. Emangnya separah itu ya wajah aku, Bun? Gini-gini Kania juga cantik kali, Bun. Lagian Kania ini punya pacar, tapi sengaja gak pernah bilang sama bunda. Terus, kenapa tiba-tiba langsung ngelamar? Padahal bunda aja belum pernah lo ketemu sama calon suami kamu. Setidaknya kenalin dulu kek. Masa nggak ada pendekatan sama calon mertua? Ini malah asal lamar anak orang aja, tanya Kiara dengan suara menginterogasi. Kania jujur, kamu nggak lagi hamil, kan? Astagfirullah, bunda. Jangan asal nuduh deh. Kania nggak hamil sama sekali. Ini murni keinginan Kania dan pacar Kania untuk melanjut ke jenjang yang lebih serius. Untuk alasan kenapa dia nggak pernah kenalan sama bunda dan ayah, itu karena kalian kan tinggal di kampung, sementara pacar Kania ini orangnya lumayan sibuk. Memangnya siapa calon suami kamu? Gayanya pakai acara sibuk banget. Udah kayak yang paling sibuk aja di dunia. Pengen ngambil anak orang, tapi nggak mau baik-baikin emak bapaknya,
sindir Kiara yang begitu menohok. Andai saja Revan mendengar, mungkin pria itu akan naik darah. Dia emang sibuk, Bun. Dia itu CEO alias bos Kania di kantor. Sempat hening beberapa saat setelah Kania mengatakan itu. Sepertinya Kiara sedang mencerna baik-baik perkataan putrinya barusan. Kania, kamu nggak jadi bayi gulakan di sana? Bayi gula? Ulang Kania yang tidak paham maksud ibunya. Iya, sugar baby maksudnya, jawab Kiara dengan santai. Kania serius, Bun. Tapi, aneh aja Kania. Masa iya ada bos besar ngelirik kamu? Padahal kan kamu nggak pakai susuk. Terlalu aneh kalau kamu bisa dapatin dia sementara muka kamu pas-pasan, ungkap Kiara tanpa menyadari ucapannya barusan bisa saja membuat sang putri merasa tersinggung. Benar saja, tak lama kemudian terdengar suara decakan. Terserah Bunda aja deh. Intinya, satu yang perlu Bunda ketahui, di kota ini Kania laris manis, Bun. Idih, gayamu bilang laris manis segala. Kania terkekeh. Pokoknya Kania minta tolong Bunda masak banyak-banyak, soalnya keluarga dari pacar Kania bakal datang malam ini juga buat membahas perihal pernikahan ini nantinya. Bunda tenang aja, pacar Kania ini gantengnya luar biasa. Terdengar helaan napas dari Kiara. Ya udah, kamu atur aja gimana baiknya. Bunda ngikut asal kamu memang benar-benar bahagia. Lagian, di umurmu yang sekarang memang sudah sepantasnya juga berumah tangga. Ya udah, Bunda bakal masak banyak-banyak malam ini. Bilang sama calon suami kamu, bawakan banyak-banyak oleh-oleh buat mertuanya. Kiara cekikikan sendiri. Kania mendengus kesal mendengar penuturan ibunya barusan. Ya udah, nanti Kania bilangin. Intinya Bunda masak banyak-banyak, ya. Beres, kamu serahin aja sama Bunda kalau urusan masak-memasak. Bunda bakal masak banyak-banyak malam ini. Sementara itu, setelah kepergian Kania, Revan juga ikut melakukan hal yang sama, yaitu datang ke kediaman orang tuanya untuk menyampaikan berita perihal dirinya dengan Kania. Ia yakin sekali jika Luna akan sangat bahagia mendengar berita tersebut. Tidak apa-apalah menggadaikan kebahagiaannya, yang penting wanita yang sudah sangat berjasa serta yang sudah melahirkannya ke dunia bisa bahagia. Setidaknya hanya ini yang bisa ia lakukan untuk menyenangkan hati mama. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, kendaraan roda 4 yang dikendarai Revan akhirnya sampai juga di tempat tujuan. Pria itu bergegas turun, kemudian masuk ke dalam rumah. Tak lupa Revan mengucap salam. Namun karena tidak ada yang menyahut, pria itu masuk begitu saja ke dalam rumah dan mencari si pemilik rumah. Terlihat Luna tengah menata makanan di atas meja. Melihat itu, Revan tersenyum tipis. Kebetulan sekali, sekarang dirinya juga lapar. Luna masih belum menyadari kehadiran sang putra. Wanita parubaya itu masih sibuk dengan kegiatannya. Aduh, rajinnya istri Pak Wijaya ini, celetuk Revan yang langsung membuat Luna mengalihkan pandangannya. Loh, Revan, ada apa? Tumben kamu datang ke sini? Luna terlihat amat terkejut dengan kehadiran putranya. Padahal Revan ini sangat susah sekali jika disuruh pulang. Pasti banyak sekali alasan yang akan dibuat pria itu. Revan terkekeh mendengar penuturan sang ibu. Pria itu kemudian dengan santainya berjalan mendekat, kemudian duduk di kursi makan. Revan kan anak yang berbakti, Ma, jawab Revan sekenanya. Sesuai dugaannya, ekspresi Luna menggambarkan jika wanita itu menyaksikan apa yang baru saja ia ucapkan. Idih, sejak kapan kamu tuh mau nurut sama mama? Balas Luna. Sebenarnya ada apa? Luna kembali mendesak sang putra. Revan mau numpang makan, jawab Revan yang lagi-lagi mendapat balasan sinis dari Luna. Revan, sekali-kali kamu datang ke rumah,
sekedar mampir makan gitu. Sekalian cerita-cerita. Kamu seminggu ini nggak ada lo pulang. Palingan cuma ngasih kabar. Aduh, maaf deh. Tapi Revan nggak bisa, Revan sibuk banget akhir-akhir ini. Banyak pekerjaan yang nggak bisa Revan tinggalin. Maafin Revan ya, Ma. Dengan sengaja Luna mengatakan kembali ucapan tempo hari lalu. Sengaja menyindir pria itu. Mendengar penuturan ibunya, Revan terkekeh tidak jelas. Daya ingat ibunya itu memang tidak perlu diragukan lagi. Revan udah tobat, Ma, balas Revan asal. Luna berdecak mendengar penuturan putranya. Revan serius, Ma, ucap Revan lagi. Ya udah, kita makan dulu, abis itu kasih tahu Mama apa yang buat kamu berkenan mampir ke sini, ucap Luna menyiapkan makan siang untuk dirinya dan sang putra. Revan mendesah pelan. Kayaknya Mama emang ngeraguin Revan deh. Tahu aja Revan kesini ada tujuannya. Luna hanya menatap sekilas putranya, kemudian segera mengambil 2 piring untuk dirinya dan sang putra. Saat tengah asik menikmati makan siang, tiba-tiba Wijaya pulang. Lekas pria itu ikut bergabung dengan sang istri dan putranya. Kesambet apa kamu tiba-tiba mampir ke sini? Tanya Wijaya heran. Revan mendengus kesal mendengar pertanyaan ayahnya. Berbeda dengan sang putra, Luna justru terkekeh. Bahkan, suaminya itu pun sepemikiran dengan dirinya. Kesambet Jin Tomang mungkin, jawab Revan asal. Wijaya hanya tersenyum tipis mendengar penuturan sang putra. Pria parubaya itu memilih untuk bungkam saja, kemudian menikmati makanan buatan istri tercintanya. Selesai makan siang, mereka bertiga masih belum beranjak dari tempat duduk masing-masing. Kamu mau bahas tentang Kania, kan? Tebak Wijaya yang tepat sasaran. Papa tahu dari mana? Tanya Revan dengan ekspresi sedikit terkejut. Hanya menebak. Jika boleh jujur, begitu melihat sosok Kania, Wijaya sendiri seperti melihat seseorang yang berada di masa lalu. Bukan masa lalunya, melainkan masa lalu putranya. Ada sesuatu yang mendorongnya meyakini bahwa Kania adalah orang yang sama. Tapi memangnya apakah hanya ada satu orang saja yang memiliki mata besar dan coklat? Tidak, bukan? Iya, Revan kesini mau membahas tentang pernikahan Revan sama Kania, jawab Revan akhirnya. Terus gimana? Tanya Luna yang raut wajahnya terlihat amat antusias. Rencananya Revan sama Kania bakal secepatnya menikah seperti keinginan Mama sama Papa. Terus kapan? Tanya Luna lagi yang sepertinya sudah tidak sabar. Rencananya malam ini juga kita akan berkunjung ke rumah orang tua Kania buat melamar. Orang tuanya setuju? Revan mengangguk penuh yakin, karena sebelum dia datang ke rumah orang tuanya, Kania lebih dulu menghubunginya, memberitahukan jika kedua orang tuanya pun setuju. Mereka dengan senang hati menunggu kedatangan kita semua. Bahkan, Mama Kania bilang kalau dia akan memasak sangat banyak malam ini. Ya udah, malam ini juga kita akan datang ke rumah orang tua Kania. Mama nggak keberatan? Rumah orang tua Kania lumayan jauh loh. Revan menatap ibunya dengan tidak yakin. Luna mengangguk tanpa keraguan. Yakin 100%? Sahut Luna mantap. Terus untuk tanggal pernikahan, apa kamu udah tentukan? Atau mau Papa dan Mama yang nentuin? Tanya Luna sembari melirik ke arah suaminya. Rencananya Revan bakal nikah awal bulan depan, tanggal 12, jawab Revan penuh keyakinan. Dia sudah sepakat dengan Kania jika mereka akan menikah di tanggal 12. Tidak ada penolakan dari Kania, malahan dia bilang dia suka dengan tanggal 12 karena sesuai seperti tanggal lahirnya. Luna terdiam sebentar. Tak berapa lama kemudian dia menatap tajam putranya. Kenapa harus tanggal 12? Apa karena dia? Come on, Van.
Dia itu udah nggak ada. Kamu harus bisa mengikhlaskannya, biar dia bisa tenang di atas sana. Revan tersenyum tipis mendengar penuturan ibunya. Kembali kejadian beberapa tahun silam melintas dalam pikirannya, membuat ia segera menggeleng kepala dengan kuat. Revan gak bermaksud apa-apa kok, Ma. Revan sengaja nentuin tanggal itu karena bersamaan dengan tanggal lahir Kania, cuman beda bulan aja. Memangnya Kania lahir bulan berapa? Sama seperti dia, tanggal 12 Oktober, jawab Revan sembari tersenyum kecut. Luna dan Wijaya saling pandang, sama-sama menyelami maksud tatapan mata masing-masing. Bagaimana mungkin ada kesamaan yang cukup banyak di antara Kania dengan dia? Tapi tidak mungkin orang yang mati bisa bangkit kembali. Luna berusaha tersenyum manis. Ya udah, terserah kamu aja. Tapi, Kania minta pesta pernikahan kali ini dilaksanakan dengan sangat meriah. Tapi nggak terlalu banyak dihadiri, ungkap Revan mengutarakan ucapan Kania tempo hari lalu. Maksudnya gimana? Tanya Wijaya yang agak heran dengan permintaan putranya. Kita undang orang-orang tertentu aja. Revan gak mau Kania jadi risih nantinya. Tapi, sesuai permintaan Kania, dia pengen pernikahan yang benar-benar mewah. Kania minta pernikahan mewah? Tanya Luna yang mendapat anggukan dari Revan. Revan pikir setelah ibunya mendengar keinginan Kania, wanita parubaya itu akan menolak dirinya menikahi Kania, karena berpikir mungkin Kania adalah wanita yang matre. Namun, sangat di luar dugaan, wanita parubaya itu justru terlihat semakin antusias, bahkan memuji Kania. Benar-benar menantu idaman. Ini yang Mama suka. Menurut Mama pribadi juga nggak ada yang salah kalau kita bikin pesta yang meriah, secara kan itu dilaksanakan satu kali seumur hidup. Mama bangga sama pola pikir Kania. Benar-benar pemikiran perempuan banget. Revan hanya melongo, tidak habis pikir dengan jalan pemikiran sang ibu. Oke, Papa setuju, jawab Wijaya akhirnya. Sama, Mama juga setuju, sahut Luna menimpali. Kamu tenang aja, Mama sama Papa yang akan mempersiapkan semuanya, mulai dari dekorasi sampai tujuan berbulan madu. Mama harap kalian secepatnya bisa memberikan Mama sama Papa cucu yang imut-imut. Revan meringis mendengar permintaan sang ibu. Memberikan cucu? Ah, sepertinya tidak akan mungkin ia memberikan cucu hasil olahannya dengan Kania. Terlihat jelas sekali jika wanita itu memiliki pendirian yang sangat kokoh. Ya udah terserah Mama aja. Tapi seperti kata Revan tadi, jangan lupa kalau nanti malam kita akan berkunjung ke rumah orang tua Kania untuk melamar. Luna mengangguk antusias. Oke, Mama sama Papa bakal mempersiapkan semuanya. Kamu tenang aja, Mama yang akan membeli apa saja yang akan kita bawa ke desa nanti. Revan hanya mengangguk mengiyakan. Terserah ibunya mau berbuat apapun. Saat ini Kania dan kedua orang tuanya sedang duduk di ruang tamu menunggu kedatangan orang-orang seperti yang dikatakan Kania. Sekarang pun Kania sudah terlihat cantik, lengkap dengan dress dan makeup tipisnya. Ayah masih nggak percaya kalau kamu mau menikah, Nia, celetuk Angga menatap tidak percaya putrinya itu. Kania melemparkan senyum manisnya. Orang tuanya saja tidak percaya, apalagi ia. Benar-benar tidak pernah terpikirkan jika ia akan berurusan dengan pria yang menjadi bosnya sendiri. Semua ini berawal dari alkohol. Kania juga nggak tahu, yah. Tapi yang namanya cinta kan gak ada yang tahu. Angga mengangguk mengiyakan. Ada benarnya juga apa yang dikatakan putrinya. Ia menikah dengan Kiara pun berawal dari musuhan, sehingga timbul cinta di hati mereka masing-masing. Selang beberapa menit menunggu, akhirnya terdengar suara deru mobil di depan rumah mereka.
Sepertinya tamu yang mereka tunggu-tunggu sudah tiba. Dengan antusias, Kiara dan Angga menyambut ketiga orang yang datang tersebut. "Mari masuk Pak, Bu, Nak," ucap Kiara lembut sembari mempersilahkan ketiga tamu itu untuk masuk ke rumahnya yang sederhana saja. Tidak hanya itu saja, tiba-tiba datang beberapa orang lagi yang ikut masuk ke dalam rumah sambil membawa beberapa bingkisan. "Makasih, Bu," sahut Luna ramah. Setelah menjamu para tamu dengan beberapa minuman serta cemilan, keenam orang tersebut segera duduk dan saling melempar tatapan serius satu sama lain. Sebelum mengucapkan sesuatu, Revan lebih dulu berdehem untuk menetralkan perasaannya yang mendadak grogi. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kan sudah menjaga putri Bapak selama 25 tahun, sekarang bolehkah saya menggantikan posisi Bapak dengan menjaga dan membahagiakan putri Bapak layaknya perhiasan dunia yang paling berharga?" ucap Revan dengan lembut. "Jika Allah mengizinkan, saya ingin menjadikan putri Bapak dan Ibu sebagai istri saya, menemani setiap langkah perjuangan saya, menjadi penyejuk hati saya di kala gundah dan menjadi penasihat saat saya melakukan kesalahan. Dari awal saya kenal putri Bapak dan Ibu, saya merasa seperti telah menemukan orang yang tepat. Sekiranya Bapak dan Ibu menyetujui, saya ingin melamar putri Bapak dan Ibu dan melanjutkan hubungan kami berdua ke jenjang pernikahan. Maksud dan tujuan saya datang ke sini ingin meminta izin kepada Bapak dan Ibu untuk melamar putri kalian dan menjadikan dia sebagai istri saya. Saya berjanji akan membahagiakan dan memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Saya ingin menyampaikan ketulusan hati saya bahwa saya mencintai anak Bapak. Izinkan kehadiran hidup saya mewarnai hidup anak Bapak dan izinkan saya mengajak anak Bapak ke jenjang yang lebih serius dengan menikahinya. Saya menginginkan putri Bapak dan Ibu menjadi makmum sholat saya. Saya ingin putri Bapak dan Ibu mencium tangan saya setelah selesai sholat, serta saya menginginkan dia sebagai istri dan ibu dari anak-anak saya kelak. Bersedialah Bapak dan Ibu menerima lamaran saya. Saya percaya takdir Tuhan itu nyata dan adil. Jika putri Bapak dan Ibu memang berjodoh saya, maka izinkan saya membahagiakan dia dengan menjadikannya istri sah saya. Tujuan saya datang ke sini bermaksud untuk meminang putri Bapak. Bagaimana pendapat Bapak? Ucapan panjang lebar Revan membuat perhatian kelima orang yang ada di ruangan itu menatapnya. Mereka merasa tersentuh mendengar penuturan Revan yang terdengar sangat tulus. Begitupun Kania, tak menyangka pula bosnya itu bisa bicara semanis itu. Angga tersenyum tipis sebelum angkat bicara. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nak Revan. Semuanya saya serahkan kepada Kania sendiri. Dia yang lebih tahu bagaimana sosok calon suaminya. Tapi, sebelum itu saya ingin memberitahukan kalau wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu pakai dan kamu lepas semaumu. Mereka terhormat dan memiliki haknya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sangat berharap kamu bisa menjaga putri kami dengan baik. Sayangi dan cintai dia, karena bagaimanapun wanita tak sekuat pria. Tapi pria tidak akan bisa sekuat sekarang tanpa bantuan dari si wanita. Jangan pernah sakiti dia ataupun membuat dia menangis, karena jika itu terjadi maka saya sebagai ayahnya akan mengambil dia darimu." Sebelum merestui hubungan anaknya, Angga lebih dulu memberikan pengertian kepada Revan agar kelak dia bisa menjaga putri mereka dengan baik. "Kania, bagaimana? Apa kamu menerima Nak Revan sebagai pendamping hidupmu kelak?" tanya Angga sembari menatap lembut putrinya. "Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Revan karena telah mempercayakan hati kepada saya serta mencintai saya secara tulus. Telah menemani saya di saat suka maupun duka dan berusaha membuat saya bahagia. Bismillahirrohmanirrahim.
atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diiringi dengan restu dari ayah dan ibu serta keluarga besar. Lamaran darimu akan aku terima secara lahir batin. Saya bersedia menerima kamu untuk menjadi suami dan imam dari bahtera rumah tangga yang akan menuntun saya menuju surga nantinya. Alhamdulillah. Semuanya langsung berseru mendengar Kania yang menerima lamaran Revan. Jadi, terimalah seserahan yang kami bawakan ini kepada calon mempelai wanita. Beberapa orang yang berada di belakang langsung menyerahkan beberapa kotak kepada Kania dan orang tuanya. Terima kasih banyak, Bu. Setelah lamaran Revan diterima, kini masuk acara pertukaran cincin. Setelahnya, lalu diakhiri dengan makan malam yang hikmat. Bun, ya. Bolehkah Revan mengajak Kania keluar untuk melihat sekeliling desa ini? Tanya Revan meminta izin setelah acara makan malam selesai. Boleh kok, kamu bisa lihat seperti apa pemandangan desa ini kalau malam. Kiara mengiyakan sembari tersenyum lembut. Lalu, Revan dan Kania segera keluar dari rumah dan berjalan santai mengitari taman kecil yang kebetulan ada di dekat rumah Kania. Saya nggak ngangka kalau Bapak bisa ngomong semanis tadi, celetuk Kania sembari terkekeh kecil. Kenapa memangnya? Kalau saya memang berniat melamar kamu beneran gimana? Revan tersenyum menatap wanita di sampingnya. Di mana hal itu justru membuat Kania salah tingkah. Bagaimana mungkin dia bisa berdebar hanya karena senyuman pria itu? Maksudnya, gimana kalau ternyata saya melamar kamu bukan karena kerjasama? Saya benar-benar mengajak kamu nikah misalnya. Haha. Revan langsung tertawa melihat wajah menggemaskan Kania yang terlihat bingung sekaligus terkejut. Saya cuman bercanda. Saya tahu sebenci apa kamu sama saya, jadi nggak mungkin saya berani benar-benar melamar kamu. Yang ada nanti saya kena mental ditolak kamu secara terang-terangan. Kalau misalnya saya justru menerima lamaran sungguhan Bapak gimana? Kini justru Kania yang membuat Revan terkejut. Kamu suka sama saya? Ye, jangan kepedean, saya cuman bercanda. Lagian tadi kan saya bilangnya misalnya. Ya, kita jalani aja pernikahan itu dengan sungguh-sungguh. Berusaha untuk memahami satu sama lain, dan berusaha untuk jatuh cinta. Ibaratnya jatuh cinta setelah menikah dan pacaran setelah menikah. Revan berkata dengan wajah yang menunjukkan keseriusan, tetapi di mata Kania pria itu hanya bercanda saja. Saya udah nggak tertarik untuk jatuh cinta, Pak. Kisah percintaan saya sebelumnya benar-benar mengerikan dan membuat saya malas mengenal yang namanya cinta. Jadi, saya nggak bakalan mungkin bisa jatuh cinta lagi, apalagi sama Bapak, tutur Kania apa adanya. Kalau saya berhasil membuat kamu jatuh cinta sama saya gimana? Tantang Revan. Bapak nggak usah banyak berharap. Saya pastikan saya yang akan membuat Bapak jatuh cinta sama saya. Kania menjawab dengan penuh percaya diri. Oke, saya menantang kamu, siapa yang duluan jatuh cinta maka dia yang kalah. Dan bagi yang kalah, maka dia harus membayar denda dengan mengikuti semua kemauan yang menang. Gimana? Kamu berani? Kania menatap mata Revan yang memancarkan keseriusan. Maksudnya taruhan? Of course. Kenapa? Kamu takut? Ejek Revan memandang Kania dengan remeh. What? Seorang Kania takut? Hello. Maaf, tapi tidak ada kata takut dalam diri seorang Kania Revalina Putri. Jadi, deal? Revan menyodorkan telapak tangannya. Deal. Sahut Kania dengan mantap. Saya pastikan Bapak yang akan kalah dan lebih dulu menyatakan cinta pada saya. Dan saat itulah Bapak harus menuruti semua keinginan saya. Bak seorang iblis, Kania tersenyum miring. Tetapi bukannya takut,
Revan justru membalasnya dengan ikut tersenyum miring. Baik, kita lihat. Saya pastikan kamu kalah dan lebih dulu jatuh cinta sama saya. Dan saya pastikan kamu akan menuruti semua kemauan saya, sahut Revan tak kalah percaya dirinya. Tapi, bagaimana jika kita berdua imbang? Imbang? Ulang Kania yang sedikit tidak paham maksud pria di sampingnya. Iya, imbang, dalam artian jatuh cinta pada saat yang sama. Revan kembali memperjelas ucapannya. Dan saya pastikan itu tidak akan pernah mungkin terjadi, jawab Kania tanpa keraguan sedikit pun. Hal itu tentu membuat Revan terkekeh. Revan mendekatkan wajahnya ke samping telinga Kania, lalu berbisik. Kita lihat saja nanti, Kania.